Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat malam, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada semata-mata karena kebaikan Tuhan. Entah itu dalam kondisi apapun itu, semua tidak terlepas dari kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, ada satu renungan firman Tuhan buat kita, yaitu terdapat dalam kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5. Kita lihat ayat firman Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat ke-5, saya akan baca buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah di mana ketika Tuhan memanggil Yeremia. Seperti yang kita tahu, Yeremia adalah seorang nabi Tuhan. Ya, sedikit latar belakang tentang surat Yeremia sendiri, yaitu surat Yeremia ini penulisnya Yeremia sendiri. Ya, dan surat kitab Yeremia ini penulisnya Yeremia sendiri, terdiri dari 52 pasal, 1362 kata, dan 42 juta 659 kata. Penulis Yeremia. Iya, waktu penulisan kurang lebih dari 585 sampai 580 sampai 585 sebelum Masehi. Iya. Ada dua pesan firman Tuhan, dua poin firman Tuhan buat kita. Yang pertama, Tuhan mengenal kita sebelum Tuhan mengenal kita sebelum kita lahir. Iya. Tuhan mengenal kita sebelum kita lahir. Dari konteks firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa setiap kita dilahirkan, setiap kita ada di dunia ini, semua ada maksud dan tujuan Tuhan buat setiap pribadi kita masing-masing. Amin. Iya. Dan Tuhan telah mengenal kita sebelum kita lahir. Iya. Seperti yang firman Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini poin yang pertama. Jadi Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu ke depannya kita nanti akan seperti apa. Tuhan tahu setiap jalan hidup kita, Tuhan tahu setiap proses kita yang akan kita alami selama kita hidup atau selama kita ada di dunia ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan mengenal kita sebelum kita dibentuk. Iya. Jadi jadi sebelum Tuhan tidak sekedar mengetahui kita, tetapi Tuhan juga mengenal kita. Kata kenal itu berarti lebih dari kata tahu. Iya. Kata kenal itu berarti Tuhan itu lebih mengetahui pribadi kita, lebih mengetahui siapa kita, lebih mengetahui ke depannya nanti kita akan seperti apa. Iya. Dan firman Tuhan bilang begini, aku telah mengenal engkau, dan aku sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan memanggil Yeremia pada saat waktu di mana Yeremia sudah besar. Firman Tuhan ini datang kepada Yeremia. Tetapi Tuhan telah mengenal Yeremia sebelum Tuhan memanggil Yeremia. Iya. Sebelum Tuhan membentuk Yeremia dalam kandungan ibunya. Iya. Sebelum Yeremia keluar dari kandungan ibunya atau Yeremia terlahir. Iya. Dan Tuhan telah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu sebelum Yeremia ini menjadi titik darah dalam kandungan ibunya. Ini buat Yeremia. Tetapi saya percaya buat setiap kita juga ada maksud dan tujuan Tuhan. Jadi bukan sekedar suatu kebetulan kita ada di dunia ini. Terutama buat teman-teman kita yang ada di SMI, tanpa kita sadar, kita ada di tempat ini itu ada maksud dengan tujuan Tuhan.
Maksud dengan tujuan Tuhan itu kita tidak tahu seperti apa, tapi yang jelas itu Tuhan yang tahu. Amin. Iya. Dan ada untuk menjadi seorang nabi Tuhan, seseorang itu harus hidup kudus. Itu adalah satu persyaratan yang paling utama. Dan firman Tuhan kalau kita baca, kita lihat Tuhan telah menguduskan Yeremia. Amin. Iya, Tuhan telah menguduskan Yeremia itu dari lahir. Iya, setiap kita, mungkin panggilan kita berbeda dengan Yeremia. Yeremia menjadi seorang nabi. Mungkin setiap kita, panggilan kita berbeda dari Yeremia. Kita lain ada yang akan jadi hamba Tuhan, lain ada yang akan jadi guru, lain ada yang jadi pengusaha, mungkin pejabat. Iya. Tapi itu yang terbaik. Yang terbaik itu yang Tuhan tetapkan atau Tuhan sudah rancang sedemikian rupa. Amin. Iya. Jadi dalam perancangan Tuhan, sesuatu yang Tuhan rancangkan itu ada kelebihan atau skill, kemampuan yang Tuhan taruh di setiap kita. Iya, agar mendukung kita dalam panggilan atau rancangan Tuhan itu. Iya. Coba satu hal yang kita belajar dari rumput. Terkadang kita manusia melihat rumput ini sesuatu yang tidak berguna. Iya, sesuatu yang tidak berguna. Bahkan terkadang kita manusia itu bertanya atau berpikir bahwa kenapa Tuhan harus menciptakan ini. Tanpa kita sadar rumput ini punya peran penting buat bumi ini, terutama buat tanah ini. Karena rumput ketika mati, rumput itu akan menjadi pupuk alami yang membuat tanah subur. Iya, artinya rumput saja Tuhan ciptakan ada maksud dan tujuan, apalagi kita. Jadi bukan suatu kebetulan kita ada di tempat ini. Iya. Refleksi buat kita semua. Apakah kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita? Apa yang harus kita ubah untuk berjalan lebih dekat dengan rencana Tuhan? Iya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sekarang ini kita percaya atau tidak bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita? Iya. Sekarang kita percaya atau tidak? Kita manusia itu cenderung kita susah untuk percaya. Ketika itu terjadi, ketika itu kita lihat, ketika itu kita alami, baru kita percaya. Iya. Tapi yang dimaksud dengan percaya dalam konteks kepercayaan kita iman Kristen, konteks percaya ini sesuatu yang belum terjadi tapi kita percaya itu. Iya. Dan Yeremia ini pun mengalami hal yang sama. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa setiap kita itu Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Ada satu ayat firman Tuhan terakhir buat kita yang terdapat dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 2 Efesus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Elohim diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Jadi setiap dari kesaksian teman-teman saya pelajari satu hal. Setiap kita punya cita-cita. Setiap kita punya angan-angan tentang masa depan kita seperti apa. Tapi kenapa kita bisa ada di SMIS ini? Semua tidak terlepas dari rencana Tuhan, semua tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Amin. Iya. Jadi satu hal ini ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya Tuhan mau supaya kita hidup dalam Tuhan. Iya. Jadi entah itu apa yang menjadi masa depan kita, cita-cita kita, angan-angan kita, mari kita hidup dalam Tuhan. Kita libatkan Tuhan, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan. Dengan demikian, maka apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan pasti terwujud. Iya. Sebagai penutup,
kesimpulan, iya, bukan hanya tentang Nabi Yeremia, tetapi tentang kita semua. Tuhan tidak pernah asal menciptakan, Ia mengenal, Ia menguduskan dan menetapkan kita suatu maksud yang besar, yang kita panggil untuk berjalan dalam rencananya dan ketaatan pada rencananya. Intinya kita ada di tempat ini semua karena maksud Tuhan, ada maksud Tuhan. Jadi sekarang adalah kita jalan dalam ketaatan akan maksud Tuhan atau panggilan Tuhan di tempat ini, ketaatan akan peraturan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat malam buat kita semua.